والهادين إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani. Di surah berikutnya qala al-musannif tafsiru suratil humazah, tafsir surah al-humazah. Sebagaimana dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ayat Al-Quran itu terbagi dua, ada ayatnya makiyah, ada madaniyah. Tipikal ayat-ayat makiyah adalah bahasanya lugas, tegas, dan ayat-ayatnya cenderung lebih pendek. Itu ayat makiyah. Nah, dan kenapa jadi bisa seperti itu? Karena khitab atau audiens dari Rasulullah SAW itu masih orang kafir, orang tidak yang mau menerima, orang-orang seperti itu. Jadi bahasanya itu harus keras lah. Ya ayyuhal kafirun, bahasanya itu. Nah, salah satu surah di juz 30, wa akhraja Ibnu Mardawi wa Ibnu an Ibnu Abbas qala unzilat wailul likulli humazatil lumazah di Makkah. Nah, surah ini Al-Humazah diturunkan di kota Mekah karena bahasanya mengenai siksa neraka. Jadi yang siksa neraka kainnya di akhirat kayak apa? Nah, itu dominannya surah Makkiyah karena Nabi belum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Nah, wailun ini artinya celaka, bahaya. Dan ini adalah doa gasan orang-orang yang al-humazah atau lumazah. Siapa dua orang ini? Wailun. Nah, ini menunjukkan tentang bahaya bagi siapa humazah dan lumazah. Siapa gerang humazah lawan lumazah nih? Nah, mereka adalah orang-orang, jadi banyak pendapat ulama. Pendapat ulama itu banyak. Salah satunya dari Imam Az-Zajjaj, al-humazah alladzi yaqtabu an-nas. Mereka yang yaqtab itu mencela manusia. Nah, cuma kalaunya Abi Rabah ujar Sidin, al-humazah itu adalah yaqtab ar-rajul fi wajhihi, mencela berhadapan. Kalaunya al-lumazah yaqtabuhu min khalfih, dari belakang. Intinya adalah al-humazah lawan lumazah ini orang-orang yang mencela, ketujuh menyambati. Ini jelas tujuan pertamanya ayat inilah adalah gasan pembesar Quraisy yang ketujuh menjambati Nabi Muhammad. Kafir Quraisy yang ketujuh menyambati Nabi Muhammad. Tujuan utamanya waktu ayat ini turun itu mereka apa sedikit nyambati, nah itu gasan mereka. Nah, dan ini juga dalil tentang larangan ketujuh menyambati, yang menyambatinya itu bahasa ini julid. Nah, wal ayah ta'ummu kullaman kana muttasifan bidzalika wa la yunafihi nuzulaha ala sababin khasin fa innal i'tibara bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Namun jari Imam Syaukani, pengarang kitab Fathul Qadir nih, Yazidin, wal ayatu ta'ummu, ayat ini umum, kullaman kana muttasifan bidzalika, setiap orang yang memiliki sifat ini, humazah lawan lumazah. Itu apa-apa komentar buruk itu. Kalaunya di media sosial tuh julid tadi. Ada orang memposting makanan, hajat paling berhutang.
Ada orang memposting mobil hanyar, paling kreditan 30 tahun. Ada yang memposting kendaraan hanyar, paling injaman. Pokoknya beratan sama itu humazah lawan humazah. Kada boleh itu nah. Kalau di zaman Rasulullah pembesar Quraisy ini, apapun langkah yang Nabi lakukan, gebrakan yang Nabi lakukan, selalu mereka celah. Nah itu. Misalnya pertanyaannya lah, berarti yang nyebut orang ini kafir lah. Ya kadang itu rumusnya. Kada langsung atau. Karena kayaknya di riwayat lain hadis Nabi itu, setiap orang yang beriman, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Berarti ini berlawanan atau kayak apa aja? Nah maksudnya kayak ini, kalau ada orang yang suka mencela orang lain, pokoknya ada komentar positifnya lalu, nah, ini termasuk dosa yang berat, dosa yang berefek besar. Nah itu kenapa di ayat ini gasan orang kafir Quraisy, ya kondisinya waktu itu. Tapi sekali lagi kayak jadi Imam Syaukani, wal ayatu ta'ummu an kullin man kana muttasifan bidzalik. Siapapun yang memiliki sifat ini kena khitab ayat ini, kena tembakan ayat ini. Nah itu. Makanya ada kaidah lah, final i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Selama lafaznya itu umum, jadi wailun itu secara arti celaka lah, bisa hinaan, bisa azab, bisa lembah di neraka jahanam. Nah itu apapun, siapapun nggak tuh. Jadi tidak memandang apapun selama memiliki sifat itu ya tuh. Kalau yang wahini itu rancak, ada yang bersuara kayak bebaskan Palestina, bantu Palestina, nyambati udah kita jarang cek kekurangan ya. Anak mendoakan Palestina udah kita aja perlu banyak didoakan. Nah kayak itu apa-apa itu. Nah ini yang dicela ayat ini. Nah orang-orang kafir Quraisy itu melakukan semua hal buruk kepada Nabi Muhammad, sama kayak yang digawi Israel ke Palestina kayak itu juga. Makanya bila nyampilan mendengar berita terbaru, mungkin kada hanya juga bang, lawas juga tuh. Kan Gaza, ini jadi wilayah perang. Jadi Israel itu sudah mengeluarkan seruan Gaza tuh wilayah perang. Sejujurnya lain yang pas lain itu bang, genosida tuh menghabisi supaya habis. Itu dua hal berbeda. Perang itulah menang, kalah, habis kisah. Lihat film-film perang bahari itu nah, pertempuran. Pemimpinnya misalnya mati terbunuh, kalah, habis kisahnya. Kayak itu ya. Tapi mun genosida itu, misalnya nih 2000 pasukan ini 2000, lalu yang sini menang nih lah. Tapi nih nak genosida nang tersisa tuh nah, misalnya tersisa ada 700 tuh dimati berataan. Itu beda lawan perang. Nah Israel ini pakai bahasa perang tapi sebujurnya genosida, hendak menghabisi orang-orang di Gaza. Apapun komentarnya babuhan pejuang-pejuang di Gaza Palestina, namun pejabat Israel macam-macam, sebenarnya mengulibi ya. Pas benar nih lawan ayat wailul likulli humazatil lumazah. Itu celaan pertama di ayat ini. Pertama, kenapa jadi Al-Quran ini adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin? Karena selalu ajaran dalam Al-Quran ini relevan di setiap zaman. Wah ini pasti ada orang-orang yang kayak ini, nyata dah. Itu yang pertama lah, humazah lawan lumazah. Itu jangan sampai memiliki dua sifat ini, humazah lawan lumazah. Tadi ada ulama mengatakan kurang lebih hijau itu, intinya itu. Lalu yang kedua, alladzi jama'a malau wa'addadah. Lagi-lagi ayat ini tujuannya gasan kafir Quraisy, tapi juga beruntuk tujuannya untuk orang-orang hari ini.
Alladzi jama'a malan wa adada. Alladzi, orang yang jama'a, mengumpulkan malan, mengumpulkan harta, wa adada, dan menghitungnya. Yaitu i'jabuhu bima jama'a minal mal. Dia takjub, terpesona karena memiliki uang banyak. Jadi isi duit banyak, wah banyak dah duit, nah di rekening banyak dah, saldo kada pernah minta maaf lagi, di ATM kada pernah minta maaf juga itu, pulsa kada pernah minta maaf, punya itu saking banyaknya. Wa dhanna annahu al-fadl, dan dia menganggap banyak duit itu adalah kayak keuntungan. Nah, alladzi jama'a malan wa adada, keuntungan. Fali ajli zalika yastaksiru ghairah, karena dia menganggap memiliki uang banyak itu adalah sebuah keuntungan, maka orang yang tidak memiliki uang, ekonomi rendah, itu dianggapnya kurang, dipandang sebelah mata. Nah, itu istilahnya. Tentulah ayat ini, nah sekali lagi, ayat Al-Quran itu pasti berhubungan dengan ayat lain. Kada kawa sebuting saja. Ini memang tujuannya gasan orang kafir Quraisy yang mengumpulkan duit, kada tahu diurang, kada membantu orang itu. Itu. Ini tidak bertabrakan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain apa? Karena ajaran Islam itu sejatinya menyuruh umatnya itu berkecukupan. Makanya ada ngarannya zakat, ada ngarannya umroh, ada ngarannya haji, ada ngarannya kurban. Nah, berarti yang dicelani apa gerang? Alladzi jama'a malan wa adada. Nang mengumpulkan duit, inya mengira gasan di dunia aja, menikmati itu aja. Jadi bilanya ada orang dasar niat berusaha mengumpulkan duit supaya banyak, menabung emas supaya banyak, tapi niatnya supaya kayaknya banyak emas banyak, kawa berzakat. Kayaknya bilanya emasnya banyak, kawa gasan mencat masjid. Bilanya duit banyak, kawa kayaknya gasan mengkeramik puduan. Bilanya duitnya banyak, kawa kayaknya gasan berkurban. Aku jar tahun 1448 Hijriah anak berkurban sapi limosin gasan Masjid Al-Amin. Niatnya kayak itu udah sapi limosin, tong sumbalinya bener ya, no mencari parang nang lain. Teganal pang nih gulunya aja. Niatnya itu berarti masuklah celaan ayat ini. Ya jelas kada. Alladzi jama'a malan wa adada lain. Ini adalah mereka yang memang mengumpulkan harta uang kada ingat lawan akhirat lagi. Haur gawe aja sembahyang kada ingat, begawe aja kata. Kada ingat apa-apa. Selama orang itu nih mengumpulkan duit banyak, tapi sembahyang ingat, berzakat ingat dia kata. Berinfak ingat aja. Nah, itu lain, bukan masuk di kategori alladzi jama'a malan wa adada. Nah, orang-orang Quraisy itu ketika mereka memiliki duit banyak mengira itu akan menyelamatkan mereka. Jadi kan para tawanan di perang Badar itu ada orang-orang yang mereka itu bebas karena tebusan, menebus. Nah, ini kan karena faktor duit banyak. Nah, ini orang Quraisy itu mengira ya banyak uang akan menyelamatkan mereka, padahal kayaknya di akhirat kada pakai duit, bahkan pakai apa? Pakai amal. Bahkan di alam barzakh pun dikubur duit kada pakai. Misalnya ada orang nih lah di dalam apa ya pulunan kapannya tuh, nah kayaknya aku meninggal lah buati duit, kawal lah gasan memberi malaikat, ya kada kawa itu. Kenapa? Kada terpakai duitnya. Mbah bang supaya terpakai duitnya kayak apa? Nah, disumbangkan, diinfakkan gasan yang amal ibadah. Nah, itu yang bisa dibawa. Kawalah duit dibawa ke dalam kubur, kawa. Apa? Ya gasan amal jariah. Nah, itu kawa dibawa beli. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Jadi mereka mengumpulkan uang, dihitung banyak-banyak, banyak nih ada duitnya. Karena apa? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka mengira duitnya ini ya'malu amala
ya'mal amala man yadhunnu anna malahu yatruku hayyan mukhladan la yamut. Mereka menganggap duit banyak ini akhladah, akan mengekalkan mereka. Model bilanya duit banyak nih umur kayak berpanjang tuh nah. Bilanya duit banyak ini kayak kaos lawasan. Kan rumusnya ada orang nih sugih benar tuh. Meninggal ya mentok-mentok duitnya gasan ahli waris. Itu kadang kalau dia apa Pak? Yang sugih-sugih mana aja seluruh dunia mun meninggal habis dah kalau dia apa? Alam barzakh sudah berbeda, kada sama kayak di alam dunia. Karena kan setiap alam itu kan dahulu kita sebelum di dunia di alam rahim, sebelum di alam rahim di alam roh. Nah setiap alam itu beda-beda dimensinya. Bayi di dalam janin itu hidup sama kayak manusia. Makanya waktu di USG, kelihatannya hidup nih jar. Anu rancak menendang parut, hidupnya berarti. Apakah perlu makan kayak kita di dunia? Iya, perlu makan. Tapi nya kaulah memesan nasi padang kada kawa. Anu mah jar memesan nasi padang bang nah. Asa makan tembuni aja hari-hari. Ada awa. Karena apa? Karena janin di dalam parut itu cara makannya beda lawan yang di dunia. Sama-sama perlu makan. Sama-sama behinak, kita behinak. Bayi yang sudah ditiup roh itu behinak juga gitu. Tapi apakah behinaknya parut buka setumat behinak nang kayak iwak? Iwak tenang dalam banyo benaik setumat behinak menyalam bola kayak itulah ya ada. Nah sama berarti uang, jadi duit atau harta itu sementara aja di dunia. Nah orang-orang kafir Quraisy ini mengira yahsabu annama lahu akhladah. Mereka mengira hartanya ini akhladah akan membuat mereka kekal selama-lamanya. Selawas-selawasnya manusia misalnya lah, di zaman Nabi Adam itu manusia memang Allah berikan umur panjang-panjang 1000 tahunan, haus bener tuh. Tapi apakah hidup selawasan? Meninggal. Fir'aun yang kada pernah garing mati lamas. Mati lamas itu di Laut Merah, mati lamas kapan? Nah itu tidak ada yang kekal. Makanya jari Ikrimah salah satu ulama yahsabu anna malau yazidu fi umri. Mereka mengira tadi ya hartanya tadi menambahi umur atau wal idhar fi maudhil itmar. Nah, tapi berarti ada dua lah paling ada. Ayat pertama tadi al-humazah lawan lumazah, lalu yang ayat 3-4-nya ini yang jamaah malan, yang mengumpulkan harta untuk dunia. Berarti ada dua, penyambatan lawan yang ketujuh mengumpulkan duit karena dunia. Nah ini dua yang dikira. Nah orang-orang yang seperti ini apa gerang kaina tuh nah kalla la yumbazanna fil hutamah. Mereka itu kaina kan ditimbai kemana? Fil hutamah, kan neraka hutamah. La yutrahanna finnar, ditimbai ke neraka. Ini ditimbai ke neraka nih ngalih bener barangnya kada aku naik tali bang kayak apa ada Allah burung hababil tuh nah kan tarmihim bihijaratin min sijil. Hijarah itu batu halus aja batunya, lain batu ganal. Hijarah batu halus aja ditimbai karena gajah tuh kan kulitnya kandal. Kulit kita karena silet berdarah, kulit gajah pakai silet kayaknya ada bang, kandal kulit gajah. Tapi waktu ditimbai yang tarmihim bihijaratin tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul, kayak daun dimakan ulat tuh nah hancur lebur. Itu salah satu penampakan yang ada di dunia. Kayak apa di akhirat, di dalam kubur kayak apa, tulang tuh selisih. Kita kan usah tulang tuh selisih, tasalihu sedikit aja jelepok, sakit dah. Ini tulang selisih, tulang itu selisih. Di neraka bang, iya juga. Ini tadi ditimbai.
Nah, bahasa ayat makiyah tuh kayak itulah orang kafir Quraisy. Makanya ada pendapat dalam dunia dakwah tuh, nah bilanya orangnya ini bahasanya apa yuk, dipadahi pembabal mengaras ahli maksiat, inya mengaras angsulannya tuh mengaras juga itu salah satu metode. Walaupun cara Nabi berdakwah itu macam-macam, kada selalu sama, macam-macam caranya. Nah, ayat-ayatnya ini keras ya tuh, macam-macam mana. Kada satu bentuk, kayaknya mengarasi, karena melamahi, nah macam-macam. Ini akan berbeda jauh dengan ayat-ayat Madinah yang lebih santuy, lebih santai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, hutamah, nak tahulah hutamah itu kayak apa? Wat hadzal istifham, pertanyaan ini kan pertanyaan. Wa ma adraka mal hutamah, hendak tahulah hutamah itu kayak apa? Layum badanna fil hutamah, karena dimai ke hutamah. Hutamah itu kayak apa gerang? Ini bagus jar gesan ngaran, bagus namanya lain neraka. Memilal Al-Qur'an hati dulu artinya. Hutamah. Hadzal istifham, pertanyaan ini litahwil wa tafdhi hatta ka'annaha laysat mimma tudrikuhu al-uqul wa tablughuhu al-afham. Tsumma bayyanaha subhanahu faqala. Jadi al-hutamah ini kayak belum tergambar tuh, nah makanya dijelaskan. Kayak apa gerang? Narullahil muqadah. Api yang Allah ciptakan, al-muqadah, yang menyala dengan perintah Allah Ta'ala. Kita menyalakan api, manusia ini menyalakan api, pakai korek, pakai mancis, dijapai, panas. Ini yang mengolah apinya Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Apinya versi itu. Nak nyalakan bang api pakai kayu, pastinya berpikir paling membakar kertas. Kada mungkinnya nak nyalakan bang api membakar rumah orang, kada mungkin. Amunnya api yang Allah ciptakan, wah ini jelas dah kalau tergambar kayak apa apinya. Narullahi al-muqadah, api yang menyala-nyala. Nah, api dari Allah, api yang Allah ciptakan yang menyala-nyala. Ada pendapat yang mengatakan hutamah ini adalah at-tabaqah as-sadisah min tabaqat jahannam, level yang ke-6. Tapi ada juga memedahkan level ke-8, ada juga memedahkan level ke-4. Ini level pedas kah? Kada, level neraka. Level neraka ini kan usahanya level 7, 3, usah level setengah 1 gin. Level setengahnya gin. Itu hangit bener dah. Jadi ada orang yang mau ulas status, postingan kayak postingan kisah di neraka. Saya di neraka level 1 nih, ya kayak beginian, dikira nyaman. Itu padahal api. Narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Nah, apinya ini kayak apa gerang? Apinya itu tattali'u yukhallisu harraha ilal qulub faya'luha wa yaghshaha. Wa khassa al-afidah ma kauniha taghsha jami' abdanihim li annaha mahallul aqaid az-za'ighah. Kaina ditimbai ke hutamah. Hutamah tuh kayak apa gerang? Api Allah yang menyala-nyala, api yang Allah ciptakan menyala-nyala. Apinya nih kayak apa gerang efeknya? Kan itu takon. Kan api itu ada yang warnanya hijau, ada warnanya habang, ada yang kuning, ada warnanya biru. Macam-macam tuh levelnya lawan panasnya kayak apa. Tapi yang al-hutamah, api yang Allah ciptakan ini kayak apa levelnya? Tattali'u 'alal afidah, membakar sampai ke hati. Hangit di dalam. Hangit di dalam.
dibakar, manusianya hanyut sampai ke dalam. Lalu kenapa jadi disebutkan secara khusus afidah hati? Kenapa? Karena hati itulah bersarang mahallul aqaid az-zaighah. Karena disitulah ada keyakinan yang salah. Apa keyakinannya? Kalau yang kisah di ayat ini kan orang kafir Quraisy menganggap hartanya itu akan membuatnya kekal. Nah, ini salah satunya. Dan yang paling pasti apa? Karena kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apinya mah hangit benar. Sawakan hangit. Itu kan usah ayam aja ayam. Peparutannya dibuangi. Bakar seikungan atau kada usah disembelih atau apa. Bakar ayamnya tuh nah seikungan sampai hangit ke peparutan berarti apa panasnya. Itu ayam, level ayam. Manusia nah namanya ke dalam main ini kita kalau digegayakan nih ngeri bener tuh. Ini hanya kisah loh. Coba biar bilanya pakai AI, ulahkan film bang AI tuh, ulahkan bang manusia terbakar sampai ke dalam hati kayak apa? Tuh gambar AI tuh ngeri dah. Apalagi yang kenyataan melihat mata kepala seorang, wah. Apalagi kayaknya di neraka tuh kada kawa yang stop ada yang istumat nah, cong lo dulu, nah rawa. Taruh saja. Malaikat Malik itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala kada tukurihing kecuali pas Nabi Muhammad ada ke situ. Mula kada ada yang nyaman-nyamannya lingkungan men baso ini toksik seberataan. Ada di jalan keluar, ada apa-apa. Ada kawa istirahat bang dulu, kada kawa minum bang dulu Kada ada orang berjualan jus, ada. Banyu galon kada ada jual, ada. Ledeng makinnya ada. Allati tattali'u 'alal afidah. Membakar sampai ke hati. Nah, dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang